Asal mula wirid. Inilah wirid hidayat jati yang menunjukkan makom ngelmu makrifat berdasarkan wejangan para wali di tanah Jawa masa lalu. Selepas wafatnya Kanjeng Susuhunan ing Ngampel Denta, para wali berkenan membabar semua wirid ngelmu kesempurnaan mereka masing-masing. Wirid ngelmu kesempurnaan yang bersumber dari dalil, hadis, ijma' dan qiyas, lengkap beserta murad maksudnya. Adapun tingkat-tingkat wirid dijabarkan secara lengkap bahwa pada mulanya seiring berdirinya negara Demak, para wali yang berkenan mewedar wejangan ngelmu makrifat hanya 8 orang saja. Mereka adalah Susuhunan Inggiri Kadaton mewedar wejangan wisikan Ananingdat. Yang kedua, Susuhunan Ing Tandes mewedar wejangan bedaran Wahananingdat. Yang ketiga, Susuhunan Ing Majagung mewedar wejangan gelaran Kahananingdat. Yang keempat, Susuhunan Ing Benang mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Makmur. Yang kelima, Susuhunan Ing Muryapada mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Mukaram. Yang keenam, Susuhunan Ing Kalinyamat mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Mukadas. Yang ketujuh, Susuhunan Ing Gunung Jati mewedar wejangan Panetep Santo Saning Iman. Yang kedelapan, Susuhunan Ing Kajenar mewedar wejangan Sasahitan. Kemudian untuk kedua kalinya ngelmu makrifat dibabar pada masa akhir negara Demak, tepat menjelang berdirinya negara Pajang. Ada 8 wali juga yang mewejangkan intisari ilmu tersebut. Mereka adalah yang pertama, Susuhunan Inggiri Parapen mewedar wejangan wisikan Ananingdat. Yang kedua, Susuhunan Ing Darajat mewedar wejangan wedaran Wahananingdat. Yang ketiga, Susuhunan Ing Ngatas Angin mewedar wejangan gelaran Kahananingdat. Keempat, Susuhunan Ing Kalijaga mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Makmur. Yang kelima, Susuhunan Ing Tembayat setelah mendapat izin dari gurunya Susuhunan Ing Kalijaga mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Mukaram. Yang keenam, Susuhunan Ing Padusan mewedar wejangan Tata Malige Ing Dalem Betal Mukadas. Yang ketujuh, Susuhunan Ing Kudus mewedar wejangan Panetep Santo Saning Iman. Yang kedelapan, Susuhunan Ing Geseng mewedar wejangan Sasahitan. Seluruh wejangan itu memiliki intisari yang sama karena bersumber dari wejangan rahasia Kanjeng Susuhunan Ing Ngampel Denta, guru para wali di tanah Jawa. Ketika sampai pada masa negara Mataram, beliau sang nata ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Anyakrakusuma berkenan menghimpun seluruh wejangan 8 tingkat tadi. Berikut wejangan tambahannya dengan maksud untuk muktamada maknanya. Semua wejangan lantas dijadikan satu.
Setelah bersepakat dengan para ahli ngelmu kesempurnaan atas kehendak beliau, lantas beliau berkenan memutuskan siapa saja yang mendapat izin dan berhak untuk mengajarkan wejangan tersebut. Mereka adalah yang pertama Panembahan Purubaya, yang kedua Panembahan Jumina, yang ketiga Panembahan Ratu Pekik, yang keempat Panembahan Juru Kiting, yang kelima Pangeran Ing Kadilangu, yang keenam Pangeran Ing Kudus, yang ketujuh Pangeran Ing Kajoran, yang kedelapan Pangeran Ing Tembayat, dan yang kesembilan Pangeran Ing Wangga. Sesungguhnya wejangan yang sudah terhimpun menjadi satu tersebut bersumber dari segala kitab tasawuf. Urutan pangkat per pangkat bersandar kepada wejangan ngelmu yang sudah ditata sedemikian rupa semenjak dahulu kala, dan yang merupakan petunjuk secara bertahap dalam menjelaskan firman Tuhan yang Maha Suci yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Musa Kalamullah, bahwasannya manusia adalah kenyataan dari Zat yang Esa. Itulah benih dari ngelmu makrifat yang menjadi wirid pegangan para nabi dan wali semenjak zaman kuno, yang kemudian dijabarkan oleh para pandita dan melahirkan wejangan beraneka rupa. Karena usaha beliau Sang Nata Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Anyakrakusuma, maka seluruh wejangan dijadikan satu. Namun seiring waktu, wejangan yang sudah dihimpun mengalami keterpecahan kembali disebabkan banyaknya orang bijak menjadi guru yang mengajarkan wiridnya sendiri-sendiri. Ada beberapa di antara mereka yang menghususkan diri mengajarkan ngelmu makrifat saja. Maka ada juga yang hanya membabarkan ngelmu talek dan ngelmu patah atau ngelmu sorok. Sehingga kemudian dipelajari secara sungguh-sungguh oleh Kiai Ageng Muhammad Sirullah dari Kedung Kol, daerah sebelah selatan Kedung Panganten, dengan sengkalan Rong Sogata warga Sinuta, Rong 9, Sogata 7, warga 7, Sinuta 1. Jika dibalik menjadi angka tahun 1779 Jawa. Jika diperhatikan secara teliti, selain menyiratkan angka tahun, sengkalan Rong Sogata warga Sinuta juga menyiratkan nama Rong Sogata warga Sinuta alias Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam tahun Alif 1779. Beliau mendapat petunjuk Tuhan yang Maha Suci untuk menata kembali urutan-urutan pengajaran ngelmu makrifat serta membabar murad maksudnya. Wejangan 8 pangkat dikumpulkan menjadi satu seperti yang terperinci pada bab-bab selanjutnya yang akan dibahas. Wirid ini tidak cukup hanya dipelajari. Wirid ini juga membutuhkan laku, mengheningkan batin, menyingkirkan segala gejolak liar diri, dan berfokus hanya kepada tajalli Zat yang Maha Suci sejati. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, banyak yang sudah mencapai peningkatan kesadaran. Janganlah ragu-ragu lagi. Tidak berbeda keadaan zaman akhir dan zaman sekarang ini. Yang namanya surga dan neraka sesungguhnya sudah nyata ada di zaman sekarang ini. Semua sudah kita jalani. Seluruh wejangan ini
dahulu untuk pertama kalinya dihimpun oleh Kanjeng Sesuhunan ing Kalijaga, kemudian terpecah dan dihimpun untuk kedua kalinya oleh Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Lantas terpecah kembali dan kini dihimpun oleh Kiai Ageng Muhammad Sirullah dari daerah Kedungkol, yang kemudian diberi nama baru Wirid Hidayat Jati. Seluruh wejangan diambil dari intisari kitab Hidayatullah Kakaik, sumber segala kitab tasawuf.